Hai, selamat datang kembali bersama gue Jisung. Di part kali ini sesuai dengan janji yang kemarin bahwa gue akan menjelaskan step by step secara teknis bagaimana dan cara prosedur yang diterapkan di pendaftaran beasiswa LPDP. Tanpa perlu panjang lebar, langsung gue share screen aja ya gimana proses by prosesnya. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa melihat di website resminya juga terkait dengan kebijakan. Nah, di sini di kebijakan beasiswa LPDP 2022 sesuai dengan saat video ini dibuat, pendaftar beasiswa 2022 ini harus mendaftar secara online ya. Teman-teman bisa membuka di beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Jadi di sana sudah ada step by step dan jenis beasiswa yang ada. Apapun yang diminta mohon diisi semaksimalnya. Memang ada beberapa poin yang mungkin teman-teman tidak miliki, tapi nothing tulus saja. Intinya kalau misalnya ingin daftar, masukkan aja apply gitu. Karena sekali lagi, kalau misalnya persyaratan secara umumnya terpenuhi, untuk persyaratan yang lain ya bisa lah 50-50 diusahakan gitu mulai dari sekarang. Terutama ini untuk adik-adik yang masih duduk di bangku S1 ya, atau malah yang melihat video ini masih SMA atau SMK seperti itu. Nah, untuk pendaftar beasiswa 2022 ini wajib mendaftar secara online di website resminya. Kemudian melengkapi, nah tadi kan udah gue jelaskan ya, melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Kemudian memastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi pendaftaran. Nah, di sini nih. Jadi nanti ada kode registrasi di mana pendaftarannya itu ketika submit itu biasanya ada ya. Jadi nanti gue bukain lah di sistem yang dulu waktu gue apply gitu. Kemudian memastikan dokumen-dokumen pendukung seperti surat rekomendasi, surat keterangan atau yang sejenis dibuat atau diterbitkan pada tahun 2022. Nah, informasinya terkait dokumen itu kan dapat dilihat ya di booklet, di buku panduan masing-masing program beasiswa yang kemarin sempat gue jelaskan gitu. Jadi teman-teman bisa baca-baca lagi ya di sana. Nah, untuk jadwal pendaftaran sendiri karena tahap 1 udah lalu ya, udah kemarin udah pengumuman segala macam. Nah, sekarang nih yang jadi fokus gue dalam menjelaskan ini adalah di tahap 2. Nah, di tahap 2 ini dimulai pendaftaran itu sejak tanggal 4 Juli sampai 5 Agustus. Nah, mumpung video ini masih hangat ya ibaratnya, teman-teman silahkan mendaftar, terutama yang memang persiapannya udah kompleks dari 2-3 bulan kemarin gitu ya, terutama tes bahasa Inggris yang diutamakan. Kalau misalnya teman-teman sudah ada yang punya LOE di kampusnya, nah nanti ketika proses ini pendaftaran bisa melakukan defer terlebih dahulu. Kemudian untuk seleksi administrasi dari tanggal 8 sampai 19 Agustus. Nah, di seleksi administrasi ini memang ya sebisa mungkin teman-teman mengisi semua isian form dengan jujur dan apa adanya. Karena begini, ketika nanti di seleksi wawancara atau kalau sekarang itu namanya seleksi substansi ya kalau nggak salah, itu benar-benar ditanyakan, biasanya ada beberapa poin ditanyakan oleh pewawancara. Tetapi untuk prosedural ini gue sedikit baca-baca juga ya dari mungkin review dari teman-teman sebelumnya yang ikut tes, mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi tidak akan secara frontal perbedaannya dari periode-periode sebelumnya seperti itu. Kemudian pengumuman hasil seleksi, nah biasanya ini memang jadi deg-degan ya kalau misalnya kita nggak lulus di seleksi administrasi, kan sangat tidak enak sekali gitu, apalagi itu awal-awal. Nah, sebisa mungkin kayak tes TOEFL segala macam sesuai dengan edarannya. Jangan pernah memalsukan sekali-sekali teman-teman, karena itu nanti akan ketahuan. Nah, jika ketahuan, resiko terbesarnya adalah di blacklist untuk periode selanjutnya seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa daftar lagi beasiswa melalui LPDP seperti itu. Kemudian ada seleksi bakat skolastik. Nah, ini mirip ya dengan seleksi gua sebelumnya di tahap 2. Nah, ini dimulai tanggal 28 Agustus sampai 10 September 2022. Nah, biasanya ini tesnya akan bertahap. Kemungkinan kalau misalnya udah offline ya tesnya
bisa jadi offline nanti digabung dengan tes substansi seperti itu. Kalau dulu gue memang full secara online karena memang kondisinya masih pandemi seperti itu. Untuk tanggalnya sendiri untuk bakat skolastik memang tadi udah gue sebutkan di tanggal 29 Agustus sampai 10 September. Kemudian untuk pengumuman hasilnya 15 September 2022. Nah, preparationnya apa nih buat seleksi ini? Jadi teman-teman banyak-banyak belajar, terutama untuk soal-soal yang biasanya dikeluarkan. Untuk contoh-contohnya mungkin teman-teman bisa lihat lah ya di channel YouTube gitu. Mungkin gue next gue bakal share lah model-model soalnya seperti apa. Tinggalkan di kolom komentar aja jika menginginkan ya. Kemudian ada namanya seleksi substansi. Gua kurang tahu persis ya seleksi substansi yang dimaksud di sini itu seperti apa. Apakah sama dengan tahun lalu ketika gua tes seleksi wawancara? Kalau substansi sih mungkin ada beberapa poin lagi ya pembagian di situ. Dan gua juga belum begitu paham. Mungkin next gua bakal kasih di part selanjutnya untuk penjelasan tentang seleksi substansi. Ini akan dimulai di tanggal 26 September sampai 4 November 2022. Kemudian di pengumuman hasil seleksi substansi itu di tanggal 11 November 2022. Jadi ini lebih cepat ya teman-teman, karena di tahun ketika gua mengikuti itu kalau nggak salah itu pengumumannya di bulan Desember. Nah, untuk ketentuan perkuliahan, nah ini juga harus dicermati teman-teman. Teman-teman harus melihat kalau misalnya memang mendaftar di periode yang tahap 2 ini, jadi seleksi beasiswa tahap 2 diberlakukan untuk perkuliahan paling cepat di bulan Januari 2023. Kalau misalnya teman-teman sudah melakukan perkuliahan, otomatis beasiswa yang didapatkan itu gugur atau teman-teman merelakan semester yang sudah berjalan untuk memulainya dengan semester baru. Dengan catatan harus melampirkan LOE unconditional. Nanti LOE itu apa? Gue jelasin di part selanjutnya. Nah, nih catatan. LOE unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi atau official admission. Jadi teman-teman diterima sudah dengan tanpa syarat. Misalnya bahasa Inggrisnya harus terpenuhi atau belum segala macam. Nah, itu sudah tidak ada syarat yang dipersyaratkan kampus dan belum terpenuhi tapi sudah diterima. Sebisa mungkin teman-teman memenuhinya di awal gitu, agar nantinya ketika pendaftaran beasiswa itu sudah tidak repot lagi ngurusin LOE. Atau bisa juga mendaftar beasiswa terlebih dahulu, setelah diterima baru nyari LOE. Itu boleh teman-teman. Kemudian sudah ditulis juga ya secara jelas ya, LOE unconditional yang diunggah harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perguruan tinggi dan program studi harus sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran. Jadi daftar kampus yang ada di list itu adalah keinginan teman-teman untuk kuliah di sana, karena sekali lagi kampus-kampus ini adalah daftar yang sudah dirilis dari LPDP untuk memudahkan teman-teman memilih kampus dan memudahkan juga dari pihak LPDP dalam mengontrol sistem monitoring evaluasinya juga seperti itu. Nah, yang kedua, intake studi harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPDP terkait waktu perkuliahan paling cepat yang diizinkan. Tadi sudah gue jelaskan sebelumnya tentang ketentuan perkuliahan ya. Kalau tahap 1 itu paling cepat itu di bulan Agustus. Nah, kalau misalnya di tahap 2 itu biasanya Januari tahun depannya, seperti itu. Nah, jika intake perkuliahan yang tercantum pada unconditional diunggah tidak sesuai ketentuan, maka wajib melakukan surat defer atau penundaan selama 1 semester atau 1 tahun, tergantung prodi dari kampus masing-masing, karena ada peraturannya sendiri-sendiri teman-teman. Kemudian yang keempat, jika pendaftar mengunggah LOE unconditional yang tidak sesuai ketentuan LPDP, maka dianggap tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Jadi kalau misalnya semua yang diupload di admission atau pendaftaran di syarat administrasi tidak sesuai dengan kampus yang dituju, otomatis tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Itu perlu dicermati juga teman-teman. Oke ya, di sini udah jelas. Nah, mungkin next gue bakal menjelaskan tentang user manual pendaftaran beasiswa. Ini secara lengkap. Ini bisa juga teman-teman baca sendiri, pelajari secara cermat apa saja poin yang dipersyaratkan do dan do not. Karena gue tadi sempat membuka ya dan mendownload file ini,
Nih gue tunjukin daftar isinya tentang registrasi akun. Pertama-tama teman-teman yang harus dilakukan adalah registrasinya. Registrasi terlebih dahulu. Apa saja hal-hal yang dipersyaratkan. Seperti itu. Kemudian ada verifikasi akun. Nanti akan ada tahapan ini. Kemudian ada update informasi data diri dan informasi keluarga teman-teman. Jadi semua yang dipersyaratkan mohon diisi dengan benar-benar dan sejujur-jujurnya. Kemudian poin D ada pendaftaran beasiswa, yang mana itu harus diisi. Kemudian melengkapi informasi pengenal diri, riwayat pendidikan pekerjaan, informasi pengalaman organisasi. Nah, informasi lainnya itu macam-macam. Nanti gua buka di form saat gua mendaftar dulu. Mengunggah dokumen, ini ada beberapa dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian ada surat pernyataan dan pengiriman data atau submit pendaftaran. Kemudian ada memeriksa status pendaftaran. Nah, untuk yang poin LMN ini adalah pengumuman hasil administrasi, hasil bakat skolastik, dan hasil seleksi substansi. Mungkin ini ada perbedaannya di poin LMN dibandingkan ketika periode gua mendaftar. Oke, gua nggak akan jelasin ini secara lengkap, tetapi next gua bakal kasih tahu step-stepnya yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Gua bakal nunjukin form saat gua mendaftar. Nah teman-teman, kalau website yang sekarang itu ada dua ya, ada yang untuk Kemendikbudristek dan kemudian untuk yang LPDP. Kalau untuk yang Kemendikbudristek ini biasanya memang untuk yang basicnya adalah degree dan non degree ya, yang di dalam negeri atau luar negeri seperti itu. Kalau untuk yang LPDP itu lebih kepada afirmasi, targeted, dan umum dalam negeri dan luar negeri. Memang ada perbedaan, cuman gue kalau mengcompare kayaknya kurang etis karena gue kurang memahami yang Kemendikbudristek seperti itu. Gue akan login dengan akun gue yang sempet gue pakai untuk mendaftar ya. Oke, nanti mungkin ada beberapa yang gue blur ya dari sini. Nah, sebisa mungkin teman-teman melengkapi semuanya, baik poin data diri, kemudian media sosial, karena sekali lagi yang kalian isi di sini, jadi secara otomatis informasi yang teman-teman tulis di form pendaftaran ini itu akan dicek satu persatu ya. Jadi dalam artian mereka juga punya tim untuk melihat track record teman-teman, apakah pernah melakukan tindak pidana kejahatan atau misalnya membuat postingan-postingan yang memang terlihat terkesan radikal seperti itu. Nah, itu sebisa mungkin mulai dari sekarang untuk teman-teman yang mungkin ingin mendaftar beasiswa ini, itu juga diperhatikan teman-teman postingan-postingannya segala macam. Nah, memang itu persyaratan yang kesekian ya, cuman mohon diantisipasi dan mohon memiliki rekam jejak yang baik, terutama di karir segala macam ya. Kemudian ada media sosial ya, tadi juga sebutkan. Kemudian ada pendidikan terakhir, itu biasanya S1 atau D4. Ini tergantung juga, nanti di situ biasanya ada data-data yang memuat tentang IPK, kemudian organisasi lah segala macam. Kemudian data keluarga ini ya tentang ayah, ibu, gaji mereka berapa, pekerjaannya apa, seperti itu. Next, gua bakal ngasih contoh tentang daftar beasiswa ya. Di sini udah terlihat jelas ya teman-teman, apa dan mana tujuan kalian mendaftarkan beasiswa ini, kalian masuk yang mana. Di sini bakal gua kasih lihat, ini ada yang afirmasi. Nah, ini afirmasi, ada program untuk daerah afirmasi, ada program untuk beasiswa penyandang disabilitas, program beasiswa prasejahtera, kemudian ada program beasiswa putra putri Papua. Ini punya privilege berbeda daripada yang umum dan targeted, di mana di afirmasi ini teman-teman diberi kesempatan untuk mengikuti pengayaan bahasa. Jadi teman-teman yang belum memiliki skor mumpuni untuk mendaftar di kampus tujuan diberikan modal atau kursus selama 3 hingga 6 bulan tergantung skor TOEFL atau IELTS yang sebelumnya didaftarkan di syarat administrasi. Oke, nextnya adalah beasiswa umum. Nah, ini secara global ya. Itu ada program beasiswa pendidikan tinggi utama dunia dan beasiswa reguler. Otomatis kalau misalnya teman-teman mendaftar di part yang ini, itu semuanya harus terpenuhi, baik skor TOEFL, syarat-syaratnya,
surat-surat yang dimintakan itu harus terpenuhi teman-teman. Kalau tidak, otomatis biasanya akan gugur di seleksi administrasi. Kemudian yang targeted, ini memang ditargetkan ya, memang dikhususkan seperti itu. Ini ada program beasiswa kewirausahaan, kemudian ada program beasiswa pendidikan doktoral praktisi, ada program beasiswa pendidikan kader ulama, kemudian ada program beasiswa pendidikan kader ulama perempuan atau ustazah seperti itu. Kemudian ada program beasiswa PNS, TNI, Polri atau abdi negara. Gue bakal nunjukin status atau histori gue selama dulu mengikuti beasiswa ini. Nah, ini teman-teman, ini adalah form ketika gue dinyatakan lulus seleksi wawancara. Mungkin beberapa ada yang bakal gue blur ya. Nah, di sini jelas ya teman-teman, ada rumpun ilmu sosial yang gue daftar saat itu. Sekali lagi gue belum punya LOE karena gue prioritasnya adalah daftar beasiswa dulu baru nyari LOE seperti itu. Kemudian di situ ada navigasi profil ya di sini. Nah, ini teman-teman sebisa mungkin melengkapi semuanya, baik dari informasi data diri, kemudian informasi keluarga yang di depan tadi udah sempat diisi. Nah, kekuatan, kelebihan atau strong point yang dimiliki. Mungkin next gue bakal membedah isi CV yang gue tulis ataupun informasi-informasi yang gue cantumkan di sini. Gue nggak bakal membuka secara luas ya apa aja yang gue tulis, karena mungkin beberapa aja yang bakal gue blur, itu karena mungkin dirasa kurang pas untuk teman-teman baca, atau mungkin secara pribadi gue kurang berkenan. Tetapi overall sih nggak bakal yang banyak gue blur, karena sekali lagi ini untuk kepentingan pembelajaran untuk teman-teman yang mendaftar di beasiswa LPDP ini gitu. Banyak banget poin-poin yang bisa teman-teman isi. Nah, untuk riwayat pendidikan tolong diisi dengan benar ya, sesuai dengan panduan. Ada riwayat pekerjaan yang bersempat pengalaman kerja sebelum-sebelumnya yang gue apply juga. Kemudian ada pengalaman organisasi. Ini teman-teman yang punya pengalaman mohon cantumkan, baik itu dari pendidikan SD, SMP, perguruan tinggi, bahkan yang di luar sekolah apapun gitu. Kemudian prestasi. Nah, prestasi ini kalau bisa yang tingkat nasional atau internasional ya teman-teman yang dicantumkan, agar tidak terlalu banyak lah yang masuk gitu. Kemudian yang bahasa ya, ini TOEFL atau IELTS ya yang dimaksud. Kemudian ada pengalaman pelatihan atau workshop. Kemudian ada pengalaman riset kalau teman-teman pernah melakukan riset sebelumnya. Terus karya ilmiah ini lebih kepada karya tulis. Kalau misalnya teman-teman pernah nulis buku, jurnal, atau misalnya proceeding segala macam, boleh di apply di situ. Kemudian ada konferensi dan seminar, ini baik jadi peserta atau pembicara, teman-teman boleh apply juga. Kemudian ada penghargaan, mungkin teman-teman dapat piagam atau segala macam, bisa dimasukkan. Kemudian ada pemberi rekomendasi. Kalau ini sih kayaknya di waktu gua belum daftar kayaknya belum ada ya form ini, karena ini sudah pembaruan sistem, jadi tiba-tiba muncul di situ. Nah, di sini ada dokumen. Nah, ini dokumennya mohon dicermati betul-betul teman-teman, termasuk penulisan nomor. Karena terkadang ketika verifikasi, ini nanti bisa jadi bumerang kalau misalnya kita salah menuliskan angka atau huruf yang tidak sesuai dengan nomor register dari surat tersebut. Jadi mohon diperhatikan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah IC. Kalau dulu IC-nya itu ada komitmen dan rencana kontribusi untuk Indonesia pasca studi. Ini memang tidak ada format khususnya, namun nanti bakal gue jelaskan di part selanjutnya bagaimana cara menulis kontribusi untuk Indonesia pasca studi atau komitmen yang teman-teman inginkan agar terlihat maksimal ketika dibaca oleh calon pewawancara kalian. Itu penting banget teman-teman, karena bisa jadi di sini adalah nilai maksimum yang bisa kalian dapat daripada sekedar menggantungkan pada nilai tes bakat skolastiknya seperti itu. Nah, di sini ada personal statement, ini lebih kepada statement teman-teman masing-masing, kontribusinya apa, rencana risetnya untuk penelitian tesis atau disertasinya seperti apa, seperti itu nanti dijelaskan di sini. Nah, ini juga bakal gua gabungin ketika nanti gua membuat video tentang rencana kontribusi yang sebelumnya itu. Oke ya, dari sini mungkin sedikit gambaran secara umum untuk registrasi dan syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi secara umum. Nah, secara spesifik itu karena setiap program berbeda-beda, mohon dicermati
untuk membacanya teman-teman di buklet atau buku panduan. Jika teman-teman masih bingung atau seperti apa, silahkan tanyakan di kolom komentar, baik di Instagram ataupun secara DM, Twitter, LinkedIn, ataupun apapun lah caranya. Kalau teman-teman ingin menghubungi, gue sangat terbuka banget lah. Gue nggak bakal istilahnya mempersulit kalian untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, dan itu pun harus mampu gue pribadi seperti itu. Oke, gue rasa yang part ini gue cukupkan sekian. Silahkan teman-teman membaca. Jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share juga ya, sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman ingin melihat atau membagikannya kepada teman-teman yang lain tentang bagaimana proses step by stepnya mendaftar beasiswa LPDP. Dan insya Allah jika teman-teman memiliki prospek dan pemikiran jangka panjang, pasti akan dilirik juga. Dan mungkin sedikitlah faktor luck untuk lolos di tahap selanjutnya, seperti itu. Oke, see you next time.